Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Latsar CPNS semua, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Banjar golongan 3 angkatan 11 akan menyampaikan presentasi kami mengenai analisis isu global yaitu pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalan dulu dari kami. Kami terdiri dari 5 orang dari Latsar CPNS Kabupaten Banjar golongan 3 angkatan 11. Yang pertama itu adalah Ahmad Royani SPD, Muhammad Nasir SPD, Siti Baina SPDI, Hermiana SPD, Suciati SPDI. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2021 sekarang ini hampir seluruh negara di dunia disibukkan oleh sebuah virus yaitu virus COVID-19. COVID-19 atau disebut juga Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu, gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan kematian. COVID-19 menjadi begitu sangat menakutkan karena virus ini dapat menular dengan sangat cepat dari manusia ke manusia, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, dan siapa saja bisa tertular. Adapun cara penularannya diantaranya melalui percikan seseorang ketika batuk atau bersin, kontak fisik seperti jabat tangan, berpelukan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kontak fisik. Dan bisa juga melalui benda-benda yang telah terkontaminasi oleh virus corona. Wabah virus corona atau COVID-19 ini bermula dari kota Wuhan, Tiongkok yang tidak hanya merugikan di bidang kesehatan, juga sangat berdampak pada perekonomian dan perindustrian negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada sektor pemerintahan terdapat dampak diantaranya menurunnya industri UMKM, pariwisata, dan manufaktur. COVID-19 juga memberikan dampak yang luar biasa di masyarakat, di antaranya menurunnya daya beli masyarakat, banyaknya karyawan di PHK yang menjadikan bertambahnya pengangguran, sulitnya mencari lapangan kerja, dan dihentikannya segala proses belajar mengajar. Dari kasus peningkatan COVID-19 dengan menggunakan teknik fishbone dapat dibedakan menjadi aspek yang menjadi alasan meningkatnya COVID-19. Yang pertama yaitu aspek manusianya. Di sini dapat kita lihat bahwa masih kurangnya penegakan peraturan tentang protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu tidak adanya kejelasan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Yang selanjutnya, kurangnya sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dari penyakit virus COVID-19 ini. Aspek yang kedua yaitu aspek materialnya. Di sini bisa dilihat bahwa masih terbatasnya jumlah sarana-prasarana dalam pencegahan COVID-19 dan tenaga medis yang kita miliki juga masih terbatas. Aspek yang ketiga yaitu aspek metodenya. Kurang disiplinnya menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat kita juga menjadi hal yang menyebabkan virus ini terus meningkat.
Yang selanjutnya, tidak serius dalam pelaksanaan PSBB dapat kita lihat bahwa di area-area umum, di tempat wisata, di tempat perbelanjaan itu masih banyak yang melanggar prokes. Jadi banyak yang tidak menggunakan masker atau tidak menjaga jarak. Aspek yang keempat yaitu aspek mesinnya, bahwa masih kurang meratanya media informasi tentang bahaya COVID-19 ini. Ini juga menjadi penyebab dari kesadaran masyarakat juga lemah. Alat tes kesehatan juga tidak tersedia secara massal. Ini juga alasan masalah COVID-19 ini makin meningkat di Indonesia. Berikut ini adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Alternatif penyelesaian. 1. Sosialisasi pemahaman tentang COVID-19. Tahapan setiap alternatif. Penyebab informasi mengenai COVID-19 di berbagai media. 2. Melibatkan pemerintah terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Hasil yang diharapkan, bertambahnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya COVID-19 sehingga timbulnya kesadaran masyarakat. Dan pihak yang terkait adalah pemerintah, masyarakat, dan akademisi. 2. Alternatif penyelesaian. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Tahapan setiap alternatif. 1. Penyebab informasi mengenai penerapan protokol kesehatan di berbagai media. 2. Melibatkan pemerintah terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Dan hasil yang diharapkan adalah kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan pihak yang terkait, pemerintah, masyarakat, dan akademisi. 3. Alternatif penyelesaian, melakukan razia protokol kesehatan. Tahapan setiap alternatif. 1. Melakukan razia di tempat ramai seperti objek wisata dan tempat makan. 2. Memberikan sanksi kepada para masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hasil yang diharapkan adalah kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan pihak yang terkait adalah pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Sekian tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Nah, itu tadi paparan atau presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.